seringkali muncul anggapan dari caleg-caleg ya, para calon anggota legislatif, bahwa KPU itu bisa membuat mereka menang. Jadi publik bisa mengecek di TPS saya kemarin berapa suaranya. Dinaiki aku ketemu Cak Anam, Ketua KPU Jawa Timur, sing jarine kerjane enak tenan. Oke, dulur, seperti biasa setelah lama kita berdiam diri, hari ini kita coba untuk invasi. Jadi nek biasanya di ruangane podcast awak dhewe sing wapi, kita sekarang menuju pada satu tempat yang lagi banyak dibicarakan orang, yang kerjaannya juga ditunggu-tunggu banyak orang, akan berpengaruh terhadap bagaimana bangsa ini nantinya 5 tahun ke depan. Saya saat ini sedang berada di gedung kantor pemilihan umum Jawa Timur. Dan di samping saya sudah ada Ketua KPU Jawa Timur, Bapak Khairul Anam. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas Anang. Kak Maya, tadi kita KPU nih. Loh. Gak bahaya tadi. Gak bahaya. Iya, biasanya kalau pejabat itu kan pakaiannya rapi, jas-jasan, dasian. Ini kayak terlihat seperti apa aslinya seperti itu. Tapi sehat ya, Cak Anam ya. Alhamdulillah sehat. Masih hobi mancing juga ya. Bukan hobi itu, pekerjaan. Ternyata pekerjaan tetapnya mancing, side jobnya Ketua KPU jadi. Gak bahaya tak. Ya, KPU Jawa Timur ini tentu menjadi sorotan hari ini banyak orang, terutama mereka-mereka yang ada di dunia politik. Dan seperti kita tahu, beberapa waktu lalu para calon-calon ini sudah diserahkan nama-namanya kepada KPU dan nantinya akan dilakukan verifikasi. Ya, Cak, mungkin sedikit cerita seperti apa ini untuk proses pencalekan sampai hari ini. Ya, jadi sesuai dengan yang sudah diatur di PKPU 10 2023, kita kemarin tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei menerima berkas caleg dari partai politik ya. Jadi total kita kemarin menerima 1958. Oh, banyak. Jadi ya? Ada 1958 dari total 18 partai politik yang sebagai peserta pemilu. Seharusnya memang dari 14 dapil dengan 120 kursi di DPR itu seharusnya 2160. Artinya ada beberapa partai politik yang tidak menyerahkan full, tidak penuh ya. Dan ini nggak apa-apa ya, karena yang dilarang adalah melebihi. Kalau kurang nggak apa-apa, terserah partai. Dari proses itu, dari 1958 bakal calon, mulai tanggal 15 Mei kemarin kita lakukan proses verifikasi administrasi. Kita lihat, kita cek kelengkapan-kelengkapan masing-masing bakal calon. Jadi kita diberikan waktu yang agak panjang, 1 bulan lebih, untuk kita verifikasi. Karena memang satu calon ini kan ada cukup banyak berkas ya. Ada kurang lebih 15 berkas yang harus kita cek ya. Mulai berkas kesehatan, jasmani, rohani, bebas narkoba, kemudian bebas pidana, dan sebagainya. Itu yang kita cek. Selain itu kami juga mengecek terkait misalkan apa kegandaan. Misalkan apa benar si A ini yang kebaca Mas Anang hanya dicalonkan di satu partai politik misalkan. Nah, dari hasil proses-proses ini sementara ya, ini proses sementara, kita memang menemukan beberapa caleg itu yang dicalonkan oleh lebih dari satu partai politik. Dicalonkan lebih dari satu parpol? Iya, betul. Satu partai politik beda tingkatan. Ada yang dicalonkan sama-sama di provinsi, ada juga yang dicalonkan di kabupaten maupun di DPR RI. Nah, dari proses-proses yang kita lakukan, proses verifikasi ini kita cek, maka nanti akan kita sampaikan ke partai politik. Kita beritahukan ini caleg-caleg Anda yang masih bermasalah. Bermasalah artinya
entah berkasnya kurang, belum selesai, atau mungkin kita temukan yang ganda tadi, untuk kemudian oleh partai politik diperbaiki, disampaikan kepada kita. Itu nanti penentuannya seperti apa, Cak? Parpol akan menentukan dia ada di mana atau seperti apa? Kalau melihat kejujuran kan hari ini sudah kelihatan tidak jujur itu sebenarnya ya. Ya tidak bisa seperti itu juga, Mas Anang ya. Jadi dimungkinkan juga mungkin seseorang itu awalnya mau nyalon ke partai Nanas, sudah masukkan berkas, ternyata dapat setelah istikharah atau dapat wangsit ya, kemudian oh jangan di partai Nanas, partai Padi aja misalkan. Nah, ya, dan itu saya kira wajar lah, bukan soal ketidakjujuran, bukan. Tapi persoalan siapa tahu gitu. Nah, tapi yang jelas tidak mungkin satu orang dicalonkan oleh dua lembaga, atau mungkin satu orang mencalonkan di beberapa pemilihan, misalkan nyalon DPD, juga nyalon legislatif, itu juga pasti ketahuan nanti. Karena kami menggunakan silon ya, aplikasi berbasis silon, di mana ketika ada kegandaan ya tentu secara otomatis juga akan muncul karena berbasis NIK juga yang sudah kita entry. Lah ini kelebihannya Mas Anang ya. Jadi karena kita memang dalam proses pencalonan ini istilahnya itu paperless, jadi tidak ada kertas ya. Jadi semuanya dari partai politik itu menginput, mengentry ke aplikasi silon. Ya. Sehingga kemudian kami tidak menerima berkas dari partai politik, yang kita terima adalah di aplikasi silon ya, sehingga kita proses verifikasinya juga menggunakan laptop atau komputer, tidak perlu lagi bolak-balik kertas ya. Dan kelebihannya lagi yang kedua, dengan aplikasi silon ini kita lebih mudah untuk mendeteksi ya. Contoh misalkan karena proses pencalonan pendaftaran ini kan tidak hanya di Jawa Timur. Lah Jawa Timur kabupaten kota ada 200 dapil, Jawa provinsi 14 dapil, RI 11 dapil. Dan ini juga se-Indonesia. Ada ribuan dapil. Mungkin aja seorang ini dia juga masukkan di Papua, di Sulawesi, tapi juga masukkan di Jawa Timur. Bisa jadi seperti itu ya? Sangat mungkin. Nah, makanya kemudian dengan silon ini lebih mudah terdeteksi. Jadi tidak lagi sampai kecolongan, ada satu orang dicalonkan di 2 tempat, 3 tempat. Jadi kalau misalnya ada satu nama, maka misalnya dia daftar di banyak tempat, dia akan muncul seperti itu? Akan muncul. Dan itu nanti akan kita klarifikasi ke partai politik. Ini partai, ini calonmu ternyata juga dicalonkan oleh partai lain. Coba diklarifikasi. Baru nanti partai akan memanggil kepada yang bersangkutan untuk membuat semacam surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan benar-benar mencalonkan di partai ini. Ini yang akan kita terima. Yang lain akan kita take down, kita coret. Seperti itu. Sampai kapan proses untuk verifikasi? Kita sampai tanggal 25 Juni. Juni ya? Juni. Tapi insya Allah minggu ini insya Allah sudah kita selesaikan ya. Tapi tetap secara tahapan kita menyampaikan kepada partai ya di tanggal-tanggal itu, di 25 Junian, untuk kemudian partai melakukan proses perbaikan. Baru setelah proses perbaikan oleh partai politik, maka nanti tahapannya adalah kita umumkan. Kita umumkan kepada publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat. Ya, misalkan diketahui, oh calon ini ternyata nggak pernah lulus SMA. Kita kan nggak pernah tahu, karena sementara yang kita cek ini sifatnya administratif. Ya, jadi kita akan melakukan proses faktual, verifikasi faktual, itu paling tidak 2 hal. Yang pertama adalah ketika kita menemukan secara nyata bahwa yang bersangkutan ini kelihatan ijazahnya palsu. Nah ini baru kita lakukan proses klarifikasi maupun konfirmasi kepada pihak terkait, entah itu dinas pendidikan maupun sekolah dimaksud. Yang kedua, masukan dari masyarakat. Jadi kita saat ini tidak memungkinkan dan memang tidak diperkenankan untuk melakukan verifikasi faktual, karena juga tentu juga butuh waktu yang lama kalau kita harus ngecek ada ribuan kampus menyebar se Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri misalkan. Nah itu jadi basis kita adalah
ketika ada temuan yang memang betul-betul terlihat mencurigakan, dan kedua masukan dari masyarakat termasuk dari Bawaslu. Proses masukan dari masyarakat itu seperti apa, Cak? Ya, nanti teknisnya nanti kita akan umumkan ya, diumumkan di media kita umumkan, baru masyarakat akan memberikan masukan menggunakan surat elektronik, ada email, ada via email atau mungkin juga menggunakan nomor helpdesk kita. Ya, dan itu dilakukan investigasi ya untuk masukan-masukan itu ya. Kita lakukan proses klarifikasi istilahnya. Ya, klarifikasi. Kalau kita investigasi. Kayak polisi. Karena ini kan menyangkut orang yang nanti akan mewakili kita. Itu nanti diumumkannya nama-nama atau seperti apa? Nama-nama. Nama-nama saja, apa termasuk dapilnya? Ya, termasuk dapil tentunya, partai, nama, dapil, nomor itu pasti. Sesuai dengan apa yang diajukan oleh partai. Betul. Sampai hari ini kan yang terlihat adalah pencalekan secara ganda ya. Dia bisa seperti tadi disebutkan bisa di kabupaten, provinsi, bahkan RI. Untuk ex-napi sampai hari ini seperti apa? Ada nggak yang kami masih belum menemukan ya. Mungkin karena juga belum karena untuk khusus ex-napi ini kan ada tambahan syarat dari pengadilan, syarat dari kejaksaan bahwa yang bersangkutan sudah bebas murni misalkan, itu kita melihatnya dari situ. Dan untuk napi memang persyaratannya adalah paling tidak yang bersangkutan ini sudah bebas murni 5 tahun sebelum proses pendaftaran. Artinya kalau ditarik ke belakang, yang paling tidak dia sudah bebas di 2018 bulan Mei. Itu sudah harus bebas murni, bukan bebas bersyarat. Jadi karena patokan kita adalah yang bersangkutan sudah bebas murni. Prinsip sepanjang kemudian pengadilan tidak mencabut hak pilihnya, itu siapapun orang berhak untuk dicalonkan. Dan untuk napi memang ada tambahan syarat, yang bersangkutan juga harus menyampaikan secara jujur kepada publik. Dengan cara apa? Dengan cara mengumumkan di media massa. Media massa, bukan media sosial. Jadi mengumumkan bahwa misalkan yang saya si Fulan bin Fulan, caleg dari partai ini, nomor urut ini, dapil ini, bahwa saya adalah mantan narapidana. Nah, jadi harus disampaikan secara jujur kepada masyarakat, kepada publik melalui media massa. Itu nanti pernyataan itu disampaikan, dilampirkan ke KPU, seperti itu? Dilampirkan juga ke kita. Kalau tidak ada berarti dia akan... kita gugurkan nanti, kalau yang bersangkutan tidak memperbaiki sesuai dengan tenggat waktunya lah. Itu juga termasuk untuk kasus apapun ya, termasuk korupsi juga, atau seperti apa? Iya, karena memang aturannya tidak ada larangan untuk kasus korupsi misalkan. Dan sekarang makanya kita kembalikan kepada publik. Dari Jawa Timur misalkan ada 1.960 calon. Ini kan banyak orang-orang baik. Ya, harapannya kemudian ya jangan pilih yang mantan napi ya. Tapi sekali lagi napi ini kan juga tetap punya hak pilih, punya hak dipilih. Kita juga tidak boleh mengkebiri hak mereka. Kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Ya. Yang cukup menarik ini kan pemilu itu juga tergantung dari bagaimana kerja KPU mensosialisasikan, kemudian mengingatkan, mengajak kepada masyarakat, apalagi anak-anak muda sekarang ini banyak yang agak kurang peduli lah kalau urusan pileg ya. Kalau pilpres mungkin karena hari ini sudah masif sekali, tapi kalau untuk pemilihan legislatif ini kan sangat terbatas. Nah, bagaimana KPU sendiri melakukan upaya ini? Kalau bicara sosialisasi atau pendidikan pemilih, ini kan kita lakukan secara berkelanjutan ya. Jadi ini menjadi bagian dari tugas kita, tidak hanya ketika ada tahapan pemilu atau pilkada. Kami sudah meminta ya, misalkan kepada kawan-kawan KPU kabupaten kota untuk rutin, untuk hadir di sekolah-sekolah misalkan. Menjadi pembina upacara, itu kita lakukan. Kemudian juga dari sisi publikasi informasi kita juga menggunakan seluruh platform media sosial. Ya. Semua. Jadi misalkan TikTok, kalau anak muda Gen Z misalkan ya usia-usia 17 sampai 25, 26 ini kan
media sosialnya lebih banyak TikTok ya, bukan lagi Twitter maupun Facebook ya. Jadi kita juga mau nggak mau masuk juga ke TikTok, Twitter, Facebook, semua kita masuki, Instagram dan sebagainya. Ini kalau bicara media sosial. Kemudian juga kami juga secara rutin melakukan KPU Goes to Campus maupun KPU Goes to School ya. Kemarin baru sehari kemarin saya juga hadir di UNESA di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum untuk melakukan pendidikan pemilih kepada perwakilan kawan-kawan OSIS Surabaya dan juga mahasiswa UNESA. Kawan-kawan yang lain juga kita rutin berkunjung ke kampus-kampus, kawan-kawan kabupaten kota juga ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Jadi kita tahu betul bahwa secara komposisi jumlah pemilih pun, pemilih muda ini juga besar. Jadi kalau Jawa Timur ada 31.500.000 sekian pemilih, kurang lebih 9 juta diantaranya ini adalah anak muda, usia 17 sampai usia 30 tahun. Ya, ini kurang lebih 27%. Ini adalah pemilih muda. Dan sesuai dengan hasil-hasil penelitian, baik misalkan yang saya baca di penelitian Litbang Kompas misalkan, memang benar yang disampaikan bahwa anak muda ini anak-anak muda generasi Z, Gen Z, milenial ini memang meskipun mereka itu generasi yang relatif yang lebih kritis, idealis, tapi di sisi lain mereka acuh terhadap politik, apatis ya. Dari penelitian Litbang Kompas tersebut saya baca juga anak muda yang mau peduli pada politik itu tidak lebih dari 11%. 11%. Ya, sisanya lebih banyak ke dunia lain lah, entertain lebih banyak dan sebagainya. Maka kemudian ya menjadi PR tentu kami KPU maupun juga kawan-kawan media, partai politik, banyak pihak untuk menyentuh anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini kan kita tidak bisa menyampaikan materi politik pemilu ini dengan serius ya. Jadi harus dengan mengikuti cara pandang, cara pikir mereka. Jadi istilahnya secara membahagiakan lah. Itu yang harus bisa dilakukan. Berikutnya juga yang ketiga, kami juga sudah membangun MOU ya, maupun juga PKS, perjanjian kerjasama dengan cukup banyak kampus lah. Salah satu poin dalam MOU itu adalah kita berharap agar kampus ini juga bisa memberikan kontribusi ataupun juga sekaligus memerintahkan ya, meminta pada mahasiswa untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Menjadi contoh misalkan di Jawa Timur kita punya 120.800 TPS. Ya. Jadi kurang lebih hampir 121.000 TPS. Dari total jumlah 121 ribuan itu kami membutuhkan 1.050.000 orang. 1 juta? 1 juta lebih ya, untuk menjadi petugas KPPS. Ya, satu TPS ada 7 petugas KPPS dan 2 linmas. Kita kalau harus mencari sendiri itu tentu berat. Maka salah satu yang kita lakukan adalah kerjasama dengan kampus. Bagaimana kampus ini kemudian bisa mendorong mahasiswanya melalui mata kuliah misalkan, atau mungkin juga melalui KKN. Istilah kami adalah KKN tematik. Ini yang sudah kita lakukan mulai 2019, UNER misalkan, UINSA, Unmu Jember ini sudah melakukan. Jadi mahasiswanya tidak lagi KKN di daerah, tapi mereka KKN-nya adalah sebagai anggota KPPS maupun membantu proses pemilu di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Anggarannya ikut KPU atau dibantu KPU? Ini kan tidak berbasis anggaran sebenarnya. Ya, jadi tidak berbasis anggaran, justru mereka ini kan bisa kalau menjadi anggota KPPS bisa pulang ke rumahnya masing-masing, ya. Sekaligus juga ya di samping menjadi petugas juga tentu dapat honor juga, honor sebagai petugas. Itu yang kita lakukan. Ya. Hari ini pagi ini tadi juga ada kunjungan hampir 100 mahasiswa Widyagama Malang juga ya, anak-anak semester adik-adik semester 4, semester 6, bahkan bukan jurusan politik, fisip maupun komunikasi atau hukum, tapi yang hadir tadi barusan ini adalah adik-adik jurusan akuntansi.
Justru akuntansi. Iya, Hubungannya apa kira-kira dengan ya, akuntansi? ya nggak masalah, dan saya kira bicara politik, bicara pemilu ini tidak hanya milik anak-anak jurusan FISIP gitu loh. Pendek saja, Cak. Tadi sempat dikatakan anak-anak muda ini apatis lah sama politik. Hanya berapa? 11%. 11%. Apa masalahnya sehingga sesuai Litbang? Iya. Ya mungkin kalau saya hanya berbasis dari apa literatur yang saya dapatkan dari hasil Litbang Kompas ya. Ya mereka melihat politik ini kotor ya, money politik, menakutkan dan sebagainya. Ya makanya saya sampaikan tadi, untuk mendekati anak-anak muda ini tidak bisa kita menggunakan cara-cara yang biasa. Tentu kita juga harus memahami bagaimana mereka kesehariannya. Salah satunya itu tadi, kita mengefektifkan TikTok, Instagram, kemudian juga kita melatih mereka misalkan ketika ada pemilihan OSIS, ya itu pasti, biasanya KPU pasti masuk. Ketika ada pemilihan OSIS ya kita masuk, kita memfasilitasi, kita mengajari bagaimana pemilihan yang baik ya. Ini yang kita lakukan. Masif dan menghantui. Iya. Supaya kemudian ini soalnya produsernya sudah ngasih pernyataan yang sudah mulai ini. Satu lagi sebelum menuju ke itu, TPS ini kan seringkali yang jadi keluhan itu di terminal, rumah sakit, kemudian orang-orang yang bekerja pada hari itu. Misalnya yang kemarin di Surabaya cukup ramai itu masalah petugas pekerja di mall. Karena ketika libur, maka mall-mall ini, toko-toko ataupun pasar-pasar itu kan biasanya malah buka, bukannya malah tutup. Nah ini gimana, Cak? Ya, yang pertama bahwa hari pemungutan suara ini oleh undang-undang diatur hari pemungutan suara ini adalah hari libur atau hari yang diliburkan. Ya. Jadi untuk instansi-instansi misalkan perusahaan, pabrik, kantor, termasuk mall, ini nggak boleh buka sebelum paling tidak jam 12. Ya. Yang pertama, artinya harus memberikan ruang pada publik, pada masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka dulu. Ini yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mulai membangun namanya TPS di lokasi khusus ya. Jadi di lokasi khusus ini adalah di tempat-tempat di mana mereka masyarakat ini sekiranya ketika hari H tidak bisa memilih di tempat asalnya. Contoh misalkan di pesantren, lembaga sosial, kemudian di penjara, ya, di lembaga pemasyarakatan, di kampus juga ada yang mengajukan ya. Dengan catatan kami juga diberikan data pemilihnya. Ya. Ini menjadi penting Mas Anang karena KPU ini kan kita ditugaskan menyelenggarakan pemilu tidak hanya secara substantif, tapi juga secara prosedur administratif. Kami juga harus mempertanggungjawabkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Artinya apa? Bagaimana dengan masyarakat yang di terminal, di jalan? Tentu kami tidak bisa memfasilitasi karena mereka ini kan kita tidak pernah bisa memprediksikan. Di Bungurasi misalkan hari H berapa orang, siapa saja kita nggak pernah tahu. Yang kita fasilitasi adalah mereka yang memang dipastikan tanggal 14 Februari memang tidak bisa pulang dan ada di tempat itu kita fasilitasi. Stay ya. Kita siapkan TPS di lokasi khusus, TPS khusus lah lebih mudahnya. Yang ketiga, di KPU ini ada fasilitasi adalah pindah pilih. Ya, kalau dulu istilahnya menggunakan form A5. Ya, jadi kalau orang misalkan saya ini tidak di pesantren, tidak di tempat-tempat khusus, tapi saya tanggal 14 Februari jelas ada pekerjaan di Jakarta misalkan. Ya maka saya harus mengurus namanya A5, form pindah pilih. Itu juga via email atau datang ke kantor-kantor KPU terdekat ya. Ini mudah sebenarnya. Jadi yang bersangkutan kemudian bisa menggunakan hak pilih sesuai tujuan dia. Ya. Tapi dengan syarat ada alasannya, ya mungkin karena sakit, bekerja atau apa tidak. Ada kepentingan lain yang tidak bisa ditinggal ya. Nah, itu 3 hal yang kita fasilitasi. Cak, jenengan ini kan jadi anggota KPU sudah cukup lama ya. Berapa periode? Dari Surabaya dulu? Kalau pengalaman di penyelenggara sampai hari ini sudah 14 tahun lah. 14 tahun. Jadi
mengabdi untuk KPU ya. Ini yang episode yang panas-panas ya, yang akan kita tampilkan kira-kira apakah ada kejujuran dan keterbukaan serta transparansi dari seorang ketua KPU yang pasti di luar sana itu banyak sekali seliweran berbagai pertanyaan, pernyataan, bahkan kepercayaan tentang adanya seliweran uang. Uang apa ya? Duit apa? Duit apa? KPU itu kan salah satu pintu untuk orang itu menjadi sukses. Ketika orang menjadi anggota dewan, katanya orang itu jaminan dia akan punya masa depan dan fasilitas yang luar biasa. Kemudian KPU ini bisa menentukan orang itu bisa menang atau sebaliknya. Dan ada uang di situ yang katanya beredar, yang datang ke KPU. Anggota KPU lah maksudnya. Kira-kira gimana aja? Ya, jadi memang sekaligus ini juga meluruskan para caleg ya. Seringkali muncul anggapan dari caleg-caleg ya, para calon anggota legislatif, bahwa KPU itu bisa membuat mereka menang. Jadi bisa memenangkan mereka, bisa mengatur suara, atau bahkan ya masih banyak anggapan kalau kemudian tidak bekerja sama dengan KPU, maka suaranya yang harusnya menang itu kemudian oleh KPU dirubah, diganti ya. Jadi itu yang pertama. Jadi meluruskan anggapan bahwa pemilu kita sekarang itu sudah pemilu yang sangat terbuka, Mas Anang. Jadi terbuka artinya bahwa seluruh proses tahapan pemilu ini kita publish kepada publik, sekaligus hasil-hasil pemilu kita itu juga dipublish. Jadi mulai C1 itu isinya hasil pemilu di tingkat TPS paling rendah. Itu selain kewajiban diumumkan di TPS, di kelurahan, desa, juga kita umumkan melalui website. Jadi publik bisa mengecek di TPS saya kemarin berapa suaranya. Itu bisa dicek. Tidak hanya berupa angka-angka, data, grafis, tapi juga JPEG-nya ya, berita acara yang itu kita scan juga kita tampilkan ke publik. Ya, artinya bahwa insya Allah kami menjamin bahwa suara rakyat, suara masyarakat mulai dari TPS ke kecamatan sampai kepada KPU itu clear, tidak ada perubahan, tidak ada manipulasi. Sehingga ini sekaligus untuk meluruskan bahwa caleg itu nggak haruslah kemudian memberikan sesuatu kepada kami, kepada KPU untuk mengamankan suaranya. Ya, artinya karena ini sudah menjadi tugas kami untuk mengamankan kemurnian suara rakyat. Ya. Kalau kemudian ditanya apakah pernah ada orang kemudian seperti itu, banyak ya, tidak hanya 1-2, banyak ya. Orang yang kemudian mendekati, mengajak ngopi, nongkrong, kemudian meminta, memberi sesuatu, menjanjikan, itu banyak lah. Jadi ya intinya banyak, tergantung kemudian bagaimana kemudian kita bisa menolak secara halus bahwa ini sudah menjadi tanggung jawab kami, kerjaan kami. Artinya tanpa harus diminta untuk mengamankan, ya harus tetap kita amankan. Itu sudah menjadi tugas. Apalagi kalau kemudian bisa nggak nanti bisa ditolong merubah angka. Ya tentu ya kita pastikan tidak bisa. Karena ya itu tadi hasil pemilu sudah kita publish semua kok. Kita publish ke publik melalui website ya. Jadi tidak ada celah untuk kita main-main, celah kita untuk merubah hasil pemilu, itu tidak ada. Ya. Berapa miliar atau berapa ratus juta yang paling pernah ditawarkan? Ya, jadi saya kira nggak perlu ngomong berapa miliar lah. Jadi intinya banyak lah, banyak, dan insya Allah kalau kami selama ini kita bisa bertahan untuk tidak menerima itulah. Jadi karena kami meyakini lah hal yang sekiranya memang tidak baik ya pasti juga akan ke depan juga akan terungkap ya. Karena di dunia politik itu nggak ada barang rahasia. Di dunia politik itu orang mengatakan udah ini ikhlas, ini rahasia, tapi nanti ketika selesai ya tentu itu akan muncul. Tapi kan stigma itu masih kuat sampai hari ini. Makanya di mana-mana saya sampaikan silahkan para calon, para caleg itu sebaik mungkin merebut hati rakyat, hati masyarakat.
Tugas kami KPU adalah memastikan bahwa suara-suara itu tetap bisa murni sampai kita rekap di tingkat KPU. Dan kami mampu, kewajiban kami, salah satu kewajiban kami adalah akuntabilitas. Kita harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pemilu ini dengan baik. Jadi ketika kemudian proses rekap di tingkat kecamatan, ketika ada orang menyampaikan protes, ya harus dibuka. Ya, di kabupaten kota, di KPU maupun di provinsi kita buka. Mana data Anda? Kita sanding data. Ya. Dan kami diuntungkan kita punya namanya Sirekap ya. Jadi kita ketika ada problem, ada masalah, kita tinggal buka website, langsung bisa kita cek. Oh, di TPS ini berapa. Itu bentuknya dalam angka format KPU atau foto yang diambil di TPS itu? Kalau kita format KPU, kita sifatnya memang kalau dulu ada situng. Kalau situng itu C1 kita scan, kemudian kita publish, kita entry. Kalau yang 2019 kemarin, 2020 kemarin Pilkada kita sudah menggunakan namanya Sirekap. Sirekap itu petugas kami di TPS itu kemudian memotret hasil pemilu, dipotret, kemudian diupload, ada OTP macam-macam lah. Kita upload, setelah diupload maka sistem secara otomatis menggunakan teknologi OCR ya. OCR itu Optical Character Recognition, artinya data ini langsung diolah menjadi digital, menjadi angka digital, diolah langsung otomatis sudah muncul angka-angkanya. Ini di 2020 kemarin Pilkada. Nah, ke depan bagaimana? Tentu kami masih menunggu KPU RI ke depan apakah kita menggunakan situng ya, kita scan, atau mungkin kita menggunakan Sirekap, teknologi kita potret terdigitalisasi secara otomatis. Nah, itu. Jadi intinya makanya kami kemana-mana, ke kawan-kawan mahasiswa, ke kampus selalu berharap agar petugas-petugas KPPS ini diisi anak-anak muda, mahasiswa yang mereka memahami IT, karena dalam setiap tahapan kita melibatkan proses IT itu sendiri. Artinya ini berusaha untuk mengurangi ketidakpercayaan yang sampai hari ini terjadi, karena kita kan masih melihat ketika rekapitulasi terjadi, baik itu di tingkat TPS maupun di atasnya, itu masih ada jotos-jotosan, masih ada protes-protesan seperti itu. Nah, apa nih yang paling mungkin dilakukan supaya ke depan tidak lagi ada saya punya bukti ini kok bisa berubah menjadi seperti itu? Ya itu tadi yang selalu kita lakukan adalah keterbukaan, transparansi, keterbukaan, bahwa masyarakat juga bisa mengecek, bisa memotret di TPS juga kita tempel, tidak ada larangan untuk memotret. Kami juga kita upload secara terbuka, masyarakat bisa ngecek. Nah, yang jadi problem seringkali ini adalah saksi dari partai. Ada kalanya ya tidak semua ya. Saksi kadang kemudian mereka tidak hadir ke TPS atau mungkin juga tidak menunggu proses berita acara selesai, tapi kemudian dia bawa C1. Ya, C1. Ada kalanya ini terjadi. Ada kalanya juga petugas kami ini kemudian berasumsi baik kepada semua orang. Saksi kemudian dimintai tolong untuk mengisi sendiri, tetapi kemudian hasilnya ditandatangani, di stempel misalkan. Nah, makanya kemudian dalam proses rekap itu ada sanding data. Sanding data. Kita minta kepada Bawaslu C1-nya mana? Ini C1 kami. Partai yang lain mana? Kita ambil mana yang kemudian ya betul-betul original, betul, ya itu yang kita ambil. Kalau kemudian ada perbedaan, yang kita buka apa? Yang kita buka adalah C1 Plano. Ya, karena C1 Plano ini kita istilahkan sebagai mahkotanya pemilu. Ya, C1 Plano kita buka. Ya, C1 Plano itu yang berisi hitung-hitungan lide itu ya. Itu kita buka. Oh, udah bener atau salah? Yang bener yang mana? Jadi acuan kita yang terakhir adalah C1 Plano. C1 Plano. Iya. Ya. Ini menjadi menarik. Itu satu saksi boleh menjadi saksinya banyak orang? Nggak bisa. Jadi satu saksi itu diberikan mandat untuk menyaksikan, ditugaskan oleh satu lembaga. Apakah dia partai politik, apakah dia kemudian DPD. Ya. Jadi, nah, kalau jenengan kan sudah berkali-kali ya, bahkan berapa kali pileg atau pemilu? 3
Saya ikut pemilu 2009 Pilpres, kemudian 2010 Pilkada, 2013 Pilkada, 2014 pemilu nasional lagi, 2017 Pilkada, 2018. Ya, artinya sudah sering ya. Ya. Artinya jenengan pasti melihat ada sih sebenarnya celah-celah orang melakukan kecurangan, kemudian faktanya itu masih ada, faktanya ya. Sehingga kemudian kami beberapa kali kemudian melakukan pemungutan suara ulang PSU ataupun juga penghitungan suara ulang. Ya. Hanya memang semakin tahun pemilu dari pemilu ke pemilu ini juga semakin turun. Ya. Fenomena kecurangan ini semakin turun. Contoh misalkan di 2019 kita melaksanakan pemungutan suara ulang itu seingat saya kurang lebih di 25 TPS. 25 TPS. 25 TPS itu artinya dari 131.000 TPS. Ya. Artinya kalau bicara persentase ya sangat sedikit ya dibanding di pemilu 2014. 14 ini cukup banyak, ada pemungutan suara ulang, ada penghitungan suara ulang di ribuan TPS ya, pemungutan suara ulang di ratusan TPS, artinya semakin kesini semakin bagus lah. Ya, meskipun jangan diartikan kemudian ya mungkin curangnya semakin pinter. Ya, semakin karena, tidak terlihat. Ya, kalau saya memahami ya karena KPU semakin terbuka, hasil pemilu kita publish, sehingga yang mengawasi tidak hanya Bawaslu, pemantau pemilu, tapi masyarakat juga bisa mengawasi. Ya, ada dua hal yang cukup menarik. Beberapa orang caleg ini punya keyakinan, kalau saya bilang. Yang pertama, katanya begini, nggak perlulah kita kampanye-kampanye, yang penting kita punya teman KPU, itu bisa bisa ya sedikit menyelamatkan obsesinya lah, kira-kira seperti itu. Kalau memang anggapan semacam itu betul ya tentu ya banyak keluarga-keluarga orang dekat saya suruh nyalek ya. Itu kalau anggapan benar lah. Iya. Mungkin mertua saya, orang tua saya, kakak saya, faktanya tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi kembali lagi lah bahwa pemilu ini kan tidak hanya di tangan KPU. Ada ribuan orang yang kemudian juga terlibat. Di KPPS misalkan kita punya 7 orang petugas. 7 orang ini siapa saja? Mereka juga orang-orang lokal di TPS itu, ada Pak Kiai, Pak Ustadz, ada Pak Guru, ada Ketua RT ya. Nggak mungkin seorang Anam misalkan mengkondisikan mereka. Mungkin ada media, ada mahasiswa. Ini kan kita perlu terbuka. Atau partainya yang kemudian memasang orang-orang supaya menjadi seperti itu, mungkin? Kalau itu ya masih dimungkinkan. Cuman ya itu tadi, apakah mampu mereka kemudian mengkondisikan 7 orang, di mana 7 orang ini bukan orang politik. Ya, karena di KPPS mungkin Mas Anang pernah jadi petugas KPPS atau bapaknya atau adiknya, mampu nggak mengkondisikan. Belum lagi ada pengawas TPS, di setiap TPS ini ada pengawas, ada Bawaslunya, ada saksi, ada masyarakat ya. Kalaupun itu masih terjadi, saya kira memang membutuhkan effort yang sangat luar biasa dan kemungkinan besar nanti juga ketahuan ya. Karena orang kalau berbuat curang itu biasanya itu akan ketahuan ketika proses-proses penghitungan di kecamatan. Kenapa ketahuan? Karena C1 ini misalkan, ini tidak hanya bicara jumlah perolehan suara partai atau caleg, tapi di situ juga ada jumlah suara surat suara yang diterima, jumlah surat suara yang dipakai, yang rusak, ini harus klop semua. Nah kadang orang-orang yang berbuat curang ini karena mungkin dia tidak paham, kedua mungkin terburu-buru, cepet-cepetan, itu dia hanya merubah di perolehan suara. Tapi ketika direkap di tingkat kecamatan akan ketemu. Terlihat ya. Loh ini kok nggak nyambung. Kenapa kok perolehan suaranya kok sejumlah 300, tapi surat suara yang digunakan cuma 250 misalkan. Orang kan kadang, gunakan itu aja. Surat suara yang nggak dipakai misalkan, yang nggak datang. Nanti ketuanya di sana. Ketahuan ketika proses rekap, karena rekap di kecamatan sudah ada Excel-nya, sudah ada sistem informasi perhitungannya, akan muncul di sana. Maka setelah ketemu, ya tentu kita buka, kita ambil planonya, kita sesuaikan kembali. Ya. Jadi kalau mau curang, ya harus pinter ya dari awal. Ya nggak gitu maksudnya.
Iki malah beda mana tadi. Nggak, artinya bahwa peluang-peluang itu masih ada lah orang melakukan. Iya, namanya peluang ya, orang berbuat curang itu ya ya pasti ada lah. Nggak mungkin. Di dunia ini kan ada berpasang-pasangan lah, ada laki-laki, perempuan, ada baik, ada buruk. Ada juga yang juga menarik, ini yang terakhir, peran dari kepala daerah. Sering saya mendengar dongeng lah. Gitu. Seorang kepala daerah itu bisa mengatur jumlah kursi dari sebuah partai. Oh ini kasih sekian, ini kasih sekian, ini kasih. Gimana? Apakah KPU sudah sebegitu menurutnya kepada seorang kepala daerah? Karena ini juga menyangkut anggaran. Hubungan KPU dengan kepala daerah ini tentu berbeda ya. Kita organisasi lembaga independen ya. Seluruh staf kita juga tidak ada lagi yang dari daerah. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga sering mendengarkan ketemu dengan partai, sudah ketemu kepala daerah, nanti kita dijatah segini. Nah, saya kan aneh. Terus caranya kepala daerah nih bagaimana mengatur kursi ya. Kalau kemudian kepala daerah ini menggerakkan, memobilisir ASN misalkan, nah itu anggap aja bagian dari proses hak mereka lah, meskipun ini dilarang ya, tapi hak mereka. Tapi kalau kemudian kepala daerah bisa mengatur jumlah kursi, saya kira nggak bisa ya. Contoh misalkan kalau kita mau jujur, kita lihat misalkan komposisi komposisi caleg, perolehan kursi partai, ini ketika kemudian di cross check dengan kondisi kultural di daerah, ini kadang selaras. Anggap aja Jawa Timur. Jawa Timur ini kan ya faktanya memang kita itu nasionalis kuat, hijau Nahdliyin juga kuat. Ya korelasinya suara partai. Jawa Timur ya tentu miliknya PKB atau miliknya PDI ya, hampir sama lah kekuatannya. Apakah mungkin kemudian kepala daerah mengatur partai A, misalnya anggap aja ya partai A lah yang bukan basisnya dua ini memenangkan pemilu, ya tentu agak berat, nggak masuk akal. Seringkali juga dengan hasil quick count misalkan atau survei misalkan, biasanya hampir dipastikan hasil pemilu dengan hasil quick count maupun lembaga survei ini biasanya selaras. Nyaris sama ya. Nyaris sama atau selaras lah. Ya ini juga menggambarkan bahwa hasil pemilu ini ya udah bener, nggak bisa diatur-atur. Jangankan kepala daerah, wong saya ini ketua KPU, anggap aja punya pasukan, membawai jutaan petugas KPPS, apa bisa saya kemudian memerintahkan KPPS? Nggak bisa. Jadi artinya memang ya segala sesuatunya itu KPU sudah berusaha maksimal lah tentang bagaimana di lapangan, ya tentu itu sesuatu yang sangat cair ya. Sekali lagi namanya KPU pemilu ini kan juga ajang kontestasi, ajang konflik yang legal ya, untuk konflik dalam tanda petik lah ya. Artinya konflik yang memang dilindungi oleh konstitusi untuk berkompetisi ya. Tentu ketika ada dinamika seperti ini ya, sepanjang kemudian tidak mengganggu proses, saya kira itu wajar lah. Ya ini kan butuh mental, dan biasanya pada fase apa KPU ini harus siap menerima serangan ya dari calon? Kalau kami biasanya pasca rekap ya, karena rekap di provinsi ini kan setelah rekap di kabupaten kota ada jeda ya, karena di kabupaten kota ke provinsi ini biasanya ada jeda 3 sampai 5 hari. Tentu sekarang ini kan sudah era komunikasi sudah sangat cepat, orang sudah tahu kok. Ketika rekap di tingkat kecamatan sudah tahu sih ini kepilih, ini jadi, ini enggak. Nah biasanya mereka ketika misalkan nggak jadi, apalagi selisih cuma 5 suara, 10 suara, mereka akan mengoperasi, akan berupaya mengoperasi di tingkat rekap di tingkat kabupaten kota. Di sini nggak mampu, naik lagi ke provinsi. Ya, bagaimana merubah, dan faktanya memang ada cukup beberapa orang itu kemudian tetap berupaya karena dia nggak jadi. Bagaimana kemudian dirubah suaranya. 2014 saya pernah, dan alhamdulillah ya ini mungkin juga ya jalan kami juga ada yang menunjukkan. Awalnya saya nggak percaya karena bayangan saya ini kan ketika rekap di kabupaten kota selesai tidak semua orang sudah tahu nggak mungkin kita ngerubah. Tapi faktanya kemudian terjadi ada perubahan ya. Saat itu memang ada peran orang dalam ya, ada, ini fakta ya. Ini sudah terjadi, ada fakta orang dalam yang kemudian merubah. Dan
karena saya saat itu divisi teknis yang memang mengurusi urusan rekap dan teknis, akhirnya juga agak aneh loh, ini kemarin kok angkanya segini, sekarang segini. Berubah. Akhirnya seluruh berita acara saya tarik semuanya. Ya, saat itu sudah proses tanda tangan. Ya, karena lama 14 dapil saya tarik semua. Saya cek satu persatu dengan DB itu berita acara di tingkat kabupaten. Akhirnya ketemulah di dapil 6 perbedaan. Ada selisih 6.000 suara. Suara partai A digeser ke suara partai B. Sehingga yang mestinya kursi ini milik partai A menjadi kursi milik B. Nah, ini sehingga kemudian kita kembalikan lagi. Itu yang melakukan, yang bisa melakukan atau merubah itu ya KPU daerah atau ini di provinsi. Iya, di provinsi. Di provinsi. Jadi di Kapolta sudah selesai rekap di provinsi karena rekap di provinsi ini kan panjang. Kita butuh waktu, biasanya waktu sampai 6 hari 7 hari lah. Jadi tidak bisa sehari sehingga ada jeda, ada peluang untuk waktu itu, ini ya untuk ada yang ngerubah di laptop lah. Jadi memang orang dalam. Saya akui ini kelemahan. Kita kecolongan, meskipun akhirnya juga ketahuan dan kita kembalikan kepada yang berhak. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan, termasuk juga upaya supaya yang tadi ini tidak terjadi lagi, gimana aja? Ya, kalau saya menyampaikan yang pertama kepada para peserta kompetisi ya, caleg maupun partai ya, mari kita berkompetisi dengan baik, dengan fair ya, dan beradab ya, dan yang paling penting juga tidak menggunakan black campaign ya, saling serang, saling menyerang kepada caleg lain atau partai lain, dan juga kami ingin memastikan juga bahwa KPU akan bekerja sebaik mungkin ya, karena salah satu tugas kita adalah menjaga kemurnian suara dari rakyat sampai ke KPU. Jadi tidak perlulah kemudian khawatir suaranya nanti akan turun, karena kebanyakan orang-orang yang nggak jadi ini alasannya karena suaranya dicuri ya. Jadi cuma seperti itu, rata-rata dicuri, tidak pernah mengakui dia mencuri ya. Jadi ya, ini rata-rata dicuri ya. Dan juga kepada masyarakat Jawa Timur yang melihat podcast ini juga, mari kita sambut, kita songsong pemilu 2024 ini dengan bergembira ya. Jadi jangan jadikan ajang pemilu ini menjadi ajang untuk saling bertengkar, hanya beda pilihan, kemudian bertengkar, putus persahabatan, pertemanan, persaudaraan. Jadi bahwa pemilu ini memang kita lakukan 5 tahun sekali, rutin ya. Jadi kita sambut, kita songsong dengan gembira. Bahkan kita minta kalau bisa masyarakat Jawa Timur juga bisa juga ikut aktif menjadi bagian dari pemilu itu sendiri, menjadi bagian dari penyelenggara. Karena kami akan membutuhkan hampir 1 juta petugas di tingkat KPPS ya. Saya kira itu, Mas Anang. Terima kasih. Cak, matur nuwun sudah meluangkan waktunya dengan segala perjuangan yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan bisa bisa ya mengedukasi supaya orang-orang juga punya pemikiran KPU itu sebenarnya bukan main-main ya. Jadi tidak bisa juga seperti yang dituduh-tuduhkan seperti itu. Tuku sepatu Embu Brambang. Dadi anggota KPU tibake gak gampang. Ya. Gak bahaya ta. Cak matur nuwun, semoga bisa menjadi sami-sami pembelajaran buat kita semua, dan kita ketemu lagi di podcast Intrusi Rek Pojok Indrapura Sat Setwat. Sampai jumpa lagi. Dadah.